Aku pernah percaya penuh pada suamiku, hingga akhirnya pengkhianatannya merobek hidupku. Dari situlah aku belajar. Terkadang luka terburuk justru melahirkan kekuatan terbesar. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela besar ruang tamu rumah megah di kawasan elit Jakarta. Rumah itu berdiri megah dengan halaman luas, kolam renang, dan taman yang selalu rapi tertata. Dari luar, semua orang yang lewat pasti akan berkata, betapa bahagianya pasangan ini, hidup berkecukupan, serasi, dan harmonis. Begitulah citra yang selama ini melekat pada rumah tangga Karin dan suaminya, Dimas. Karin duduk di meja makan, menyiapkan sarapan lengkap, nasi goreng, roti panggang, telur dadar, serta segelas jus jeruk kesukaan suaminya. Semua terlihat sempurna, seperti kehidupan yang mereka jalani. Namun, di balik itu, hatinya sering terasa kosong. Dimas yang dulu penuh perhatian, belakangan lebih sering sibuk dengan telepon genggamnya, rapat entah di mana, dan pulang larut malam. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Karin lembut saat Dimas turun dari kamar dengan setelan jas rapi. Dimas melirik sekilas, lalu mengambil sepotong roti tanpa menatap istrinya. "Aku buru-buru, ada meeting penting pagi ini," katanya singkat sambil meraih tas kerjanya. Karin hanya bisa menatap punggung suaminya yang tergesa-gesa menuju mobil. Senyum yang ia tahan di wajahnya perlahan luntur. Ada perasaan sepi yang terus menggantung, walau ia hidup di rumah mewah dengan segalanya tersedia. Sore harinya, Karin pergi ke supermarket. Saat mendorong troli, ia bertemu dengan dua ibu-ibu komplek yang sedang bergosip. Mereka tidak menyadari Karin berada di dekatnya. "Kamu tahu nggak, si Dimas suaminya Karin itu makin sukses ya? Katanya sering ketemu klien di lounge-lounge mahal," bisik salah satu. "Ah, wajar. Namanya juga pebisnis. Tapi kok aneh, ya? Aku lihat kemarin dia keluar dari tempat karaoke malam, padahal bukan jam kerja," sahut yang lain sambil menahan tawa kecil. Karin terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia ingin berpura-pura tak mendengar, namun rasa penasaran menusuk hatinya. Kata-kata itu seakan menggores keyakinan yang selama ini ia coba tanamkan, bahwa suaminya hanya sibuk bekerja, tidak lebih. Malam itu, Karin duduk di ruang keluarga. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dimas belum pulang. Ia menatap layar ponselnya, membuka pesan terakhir dari suaminya. "Masih rapat, jangan tunggu." Pesan yang sudah terlalu sering ia terima. Hatinya berperang. Antara percaya pada alasan suami, atau membiarkan benih curiga tumbuh semakin besar. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan. Dimas selalu pulang membawa bunga, tersenyum hangat, dan selalu berkata betapa beruntungnya ia memiliki Karin. Tapi sekarang, semua perhatian itu hilang entah kemana. Ketika akhirnya suara mobil terdengar memasuki garasi, Karin berdiri. Ia ingin menyambut, tapi langkahnya terasa berat. Dimas masuk, wajahnya lelah namun matanya berbinar seolah menyembunyikan sesuatu. "Kok belum tidur?" tanya Dimas singkat. "Aku cuma kangen ngobrol sama Mas," jawab Karin lirih, suaranya hampir tenggelam. Dimas hanya mengangguk sambil melepas jasnya. "Besok aja ya, aku capek banget. Tidur duluan aja." Lagi-lagi, Karin merasa hatinya seperti diabaikan. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah menuju kamar. Di balik pintu, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin percaya suaminya, tapi bisikan curiga semakin keras di kepalanya. Di luar kamar, Dimas duduk di sofa, menyalakan rokok, lalu membuka ponselnya. Senyum samar muncul di wajahnya saat ada pesan masuk. Karin tidak pernah tahu siapa yang mengisi hatinya malam-malam belakangan ini. Yang jelas, rumah tangga yang terlihat sempurna itu perlahan mulai retak, meski retakannya belum tampak jelas di mata orang lain. Karin menatap langit-langit kamar, berusaha tidur dengan mata sembab. Di dalam hatinya,
Sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah aku benar-benar hidup dalam kebahagiaan, atau hanya dalam ilusi yang pelan-pelan runtuh? Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang makin berat bagi Karin. Sejak gosip yang tak sengaja ia dengar di supermarket, pikirannya terus dihantui tanda tanya besar tentang suaminya. Ia berusaha mengusir pikiran itu dengan kesibukan rumah, mengurus anak, mengatur bisnis kecil yang ia kelola dari rumah, tapi tetap saja hatinya terasa gelisah. Suatu sore, Karin merapikan jas kerja Dimas yang baru saja dikirim dari laundry. Saat memeriksa kantong dalam, ia menemukan selembar struk pembayaran dari sebuah lounge karaoke mewah. Matanya langsung membesar. Nominalnya fantastis, cukup untuk belanja bulanan sekeluarga. Karin menelan ludah, tangannya bergetar ketika membaca keterangan transaksi. VIP room, 4 jam. Ya Tuhan, ini apa maksudnya? Bisiknya pada diri sendiri. Karin menyimpan struk itu di laci meja rias. Ia tidak berani langsung menanyakan pada Dimas. Takut kalau suaminya akan marah lagi seperti terakhir kali ia coba bicara. Malam itu, saat Dimas pulang, ia memperhatikan dengan saksama. Ada aroma wangi menyengat dari bajunya, bukan parfum yang biasa dipakai Dimas. Karin tahu, karena ia sendiri yang membelikan parfum suaminya. Mas, ini wangi apa ya? Kok beda? Tanya Karin hati-hati. Dimas menoleh sekilas sambil membuka kancing kemejanya. Oh, ini, mungkin dari kantor. Ada yang ulang tahun tadi, banyak orang. Mungkin kebawa dari situ. Karin tersenyum kaku. Hatinya seperti ditusuk, tapi ia menahan diri untuk tidak memperpanjang. Setelah suaminya masuk kamar mandi, ia memungut dasi yang tergeletak di kursi. Aroma manis samar masih menempel di kain itu. Rasanya bukan aroma sekadar acara kantor, melainkan aroma seorang perempuan. Keesokan harinya, saat membereskan meja kerja Dimas di rumah, Karin mendapati sebuah kartu nama jatuh dari tas laptop suaminya. Tertulis nama seorang perempuan dengan embel-embel Guest Relation Officer. Karin terpaku lama. Nama itu asing, tapi entah kenapa menimbulkan getaran tidak enak di hatinya. Sejak saat itu, Karin mulai memperhatikan lebih detail. Ia mencatat jam pulang Dimas, alasan-alasannya, bahkan mencoba mengingat nomor-nomor yang sering menelepon ke ponsel suaminya. Beberapa kali ia menemukan panggilan tak terjawab dari nomor asing yang selalu muncul pada malam hari. Satu malam, rasa penasaran Karin mengalahkan rasa takutnya. Saat Dimas tertidur lelap, ia memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Jantungnya berdegup kencang seakan ingin meledak. Ia membuka pesan singkat yang baru masuk. Pesan itu singkat, namun cukup menghancurkan hatinya. Kapan kamu datang lagi? Aku kangen. Baby juga kangen. Karin langsung menutup ponsel itu. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak, seperti ditindih ribuan batu. Ia menatap wajah suaminya yang tidur pulas di sampingnya. Wajah yang selama ini ia percayai. Wajah yang ia cintai dengan tulus. Mengapa? Mas? Apa kurangnya aku? Apa salahku? Bisiknya lirih, suaranya pecah. Malam itu Karin tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di tepi ranjang hingga fajar menyingsing. Di kepalanya berputar-putar pertanyaan tanpa jawaban. Rasa cinta yang dulu memenuhi hatinya mulai digantikan rasa sakit yang tak terlukiskan. Esok paginya, dengan mata sembab, ia mengantar anaknya ke sekolah. Saat menunggu di mobil, Karin melihat seorang istri lain sedang menjemput suaminya dengan penuh senyum, bercanda mesra di parkiran. Hatinya semakin perih. Ia merasa kehidupannya sedang berada di persimpangan, antara ingin terus percaya, atau bersiap menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia tolak. Karin pulang ke rumah dengan langkah gontai. Ia tahu, apapun yang ia temukan nanti, hidupnya tak akan lagi sama. Ia hanya belum tahu, luka sebesar apa yang menantinya di depan. Hari itu hujan turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang macet tak karuan. Karin baru saja menghadiri pertemuan bisnis kecil dengan salah satu kliennya. Ia memutuskan untuk mampir ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di kawasan SCBD, sekadar mencari hadiah ulang tahun untuk sahabatnya. Di parkiran basement, langkahnya terhenti ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal. Dimas. Suaminya berdiri di dekat mobil,
mengenakan kemeja putih yang baru saja disetrika pagi tadi. Wajahnya tampak berbeda, lebih hidup, lebih bersemangat, dan bukan karena bertemu klien. Yang membuat napas Karin tercekat adalah sosok perempuan muda di sampingnya. Rambut panjang, gaun ketat, tawa renyah yang terdengar bahkan di tengah suara hujan deras. Perempuan itu menggandeng lengan Dimas dengan santai, seolah-olah mereka pasangan resmi. Karin refleks menunduk, bersembunyi di balik mobil. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut terdengar oleh orang lain. Tangannya bergetar, bibirnya gemetar. Ya Tuhan, ini nyata. Aku tidak salah lihat. Dari kejauhan, ia melihat Dimas membukakan pintu mobil untuk perempuan itu. Senyum hangat yang dulu hanya untuknya, kini dengan mudah diberikan pada orang lain. Karin ingin berlari, ingin menjerit, ingin menghampiri dan menampar wajah suaminya, tapi tubuhnya kaku. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Mobil itu perlahan melaju keluar parkiran. Karin berdiri terpaku, tubuhnya gemetar di antara suara hujan dan dinginnya udara. Semua bukti yang ia temukan sebelumnya kini bukan sekadar kecurigaan. Ia baru saja melihat dengan mata kepala sendiri, pengkhianatan yang nyata. Dengan langkah gontai, Karin masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Namun bukan hadiah yang ia cari. Ia duduk di salah satu sudut kafe. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pelayan berkali-kali menanyakan pesanannya, tapi ia hanya menggeleng. Pikirannya kacau. Hatinya teriris. Ia teringat pada anak-anaknya di rumah. Apa yang harus ia katakan pada mereka jika rumah tangga ini runtuh? Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, mencoba menahan tangis di ruang publik. Sore itu, Karin pulang lebih awal. Ia masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Saat Dimas akhirnya pulang malam harinya, Karin hanya duduk di tepi ranjang, pura-pura tertidur. Tapi sebenarnya matanya mengawasi setiap gerak-gerik suaminya. Dimas masih sama. Masuk kamar, membuka kemeja, lalu langsung rebah dengan wajah lelah. Namun, di mata Karin, itu bukan lagi wajah seorang suami yang ia kenal. Itu wajah seorang pengkhianat. Dalam gelap, Karin menggenggam struk karaoke, kartu nama perempuan itu, dan kini bayangan pertemuan di parkiran. Potongan-potongan itu menyatu membentuk kenyataan pahit yang tak lagi bisa ia pungkiri. Air matanya jatuh membasahi bantal, sementara Dimas tidur dengan tenang di sampingnya. Karin sadar, dirinya sedang berada di awal sebuah badai besar. Badai yang mungkin akan menghancurkan seluruh hidupnya. Sejak peristiwa di parkiran itu, dunia Karin seakan runtuh. Ia menjalani hari-harinya dengan wajah yang tetap tersenyum di depan anak-anak. Namun di dalam hatinya, badai bergemuruh tanpa henti. Setiap kali Dimas pulang larut malam, setiap kali ponselnya berdering dengan nomor asing, hati Karin seperti disayat pisau. Malam itu, setelah makan malam yang hambar tanpa banyak percakapan, Karin memberanikan diri membuka suara. Ia sudah menahan terlalu lama. "Mas," ucapnya pelan sambil menatap piring kosong di depannya. "Aku ingin bicara." Dimas yang sibuk dengan ponselnya hanya mendengus. "Tentang apa lagi?" "Aku capek, Rin. Jangan mulai lagi dengan curigaanmu." Kata-kata itu membuat Karin semakin sakit. Ia mengepalkan jemarinya di pangkuan. "Aku tidak curiga, Mas. Aku butuh kepastian. Aku lihat sendiri Mas bersama perempuan itu kemarin. Jangan bohongi aku." Dimas langsung terdiam, lalu meletakkan ponselnya. Tatapannya tajam, suaranya meninggi. "Kamu ngikutin aku, ya? Astaga, Rin. Kenapa kamu jadi istri yang seperti ini? Posesif, nggak percaya suami." Air mata Karin langsung mengalir. Ia tidak sanggup lagi menahan. "Aku nggak posesif, Mas. Aku cuma takut kehilanganmu. Aku cuma ingin tahu, aku ini masih istrimu atau tidak? Kalau memang sudah ada orang lain, katakan padaku. Jangan aku yang harus mencari tahu sendiri." Suasana ruang makan itu berubah tegang. Hanya suara isakan Karin yang terdengar. Dimas menghela napas panjang, lalu bersandar di kursi. "Kamu terlalu drama. Aku hanya kumpul sama teman. Itu biasa. Perempuan yang kamu lihat itu cuma relasi kerja. Kenapa sih kamu harus memperbesar hal sepele?"
Karin menatapnya dengan mata merah dan bengkak. Hal sepele? Melihat suami jalan berdua dengan perempuan lain. Itu hal sepele? Mas, aku sudah berkorban banyak buat rumah tangga ini. Aku tinggalkan pekerjaanku. Aku besarkan anak-anak. Aku dampingi Mas saat jatuh. Aku selalu ada. Tapi kenapa sekarang aku diperlakukan seperti orang asing? Suara Karin pecah. Ia tak peduli lagi meski wajahnya penuh air mata. Dimas bangkit dari kursi, seolah tak tahan mendengar kalimat itu. Sudahlah. Aku nggak mau ribut. Kalau kamu mau mikir macam-macam, itu urusanmu. Aku nggak punya waktu untuk drama seperti ini. Ia melangkah pergi, meninggalkan Karin yang terduduk lemas. Perempuan itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah semakin keras. Ia merasa sendirian, meski berada dalam rumah yang megah. Malam itu Karin tidak bisa tidur. Ia menatap suaminya yang lelap di sampingnya, seakan tidak merasa bersalah sedikitpun. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa tidak berharga, seolah keberadaannya hanya sekadar pelengkap rumah tangga. Namun di dalam kesakitan itu, muncul percikan tekad. Karin mulai sadar, bertahan dengan cara seperti ini hanya akan melukai dirinya lebih dalam. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, Dimas harus tahu rasanya kehilangan. Dengan mata sembab, ia menatap langit-langit kamar. Hatinya berdoa dalam diam. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak mau terus hidup dalam kebohongan. Hari itu, langit sore tampak kelabu. Karin baru saja menjemput anak-anak dari sekolah ketika ponselnya bergetar. Nomor asing terpampang di layar. Dengan ragu, ia mengangkat. Ini istrinya Dimas, kan? Suara perempuan muda terdengar dari seberang. Nada bicaranya tajam dan penuh percaya diri. Iya, betul. Ini siapa? Karin menjawab dengan hati-hati. Aku Rani. Perempuan yang selama ini bersama suamimu. Jawabnya tanpa ragu. Karin terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Aku nggak mau main belakang lagi. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku hamil. Dan anak ini anak Dimas. Karin seakan tersengat listrik. Kata-kata itu mengguncang seluruh tubuhnya. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Perempuan di seberang sana melanjutkan, jangan coba-coba menghalangi. Cepat atau lambat, kebenaran ini akan keluar. Kalau kamu masih merasa berharga, sebaiknya kamu siap-siap ditinggalkan. Sambungan telepon terputus begitu saja. Karin mematung di dalam mobil. Tangannya gemetar hebat. Anak-anak yang duduk di kursi belakang memanggil-manggil namanya. Namun suara itu terdengar jauh. Malamnya, Karin berusaha menguatkan diri. Ia menunggu Dimas pulang, kali ini dengan niat bulat menanyakan langsung. Begitu suaminya melangkah masuk rumah, Karin berdiri menatapnya tajam. Mas, kita harus bicara, ucapnya dengan suara bergetar. Dimas tampak kaget melihat sorot mata istrinya yang berbeda. Apalagi, Rin? Aku capek banget. Jangan bohong lagi. Tadi siang aku ditelepon perempuan bernama Rani. Dia bilang dia hamil. Dan anak itu anakmu. Mas, jawab aku. Benar atau tidak? Karin berteriak. Air matanya menetes deras. Dimas terdiam. Wajahnya pucat. Sesaat, ia mencoba mengalihkan pandangan, lalu berusaha menenangkan diri. Rin, tolong jangan percaya omongan perempuan itu. Dia cuma mau menghancurkan kita. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Jangan bohong, Mas. Karin melangkah maju. Suaranya pecah. Aku lihat kalian di parkiran waktu itu. Aku temukan Struk Lounge. Aku baca pesan di ponselmu. Sekarang dia bilang hamil. Apa itu juga bohong? Suasana rumah mendadak mencekam. Anak-anak yang mendengar teriakan keluar dari kamar. Wajah mereka ketakutan. Karin segera menyeka air mata, berusaha menenangkan anak-anak sambil menuntun mereka kembali ke kamar. Setelah pintu kamar anak tertutup, ia kembali menghadap Dimas. Mas, aku sudah cukup disakiti. Kalau memang benar dia hamil anakmu, aku mau bukti. Aku mau tes DNA. Dimas menunduk, wajahnya gelisah. Karin menatapnya lekat-lekat, mencari secercah kejujuran yang selama ini hilang. Namun suaminya hanya diam, tak mampu memberi jawaban.
Diam itu justru menjadi pengakuan yang paling menyakitkan. Karin terisak, tubuhnya lemas. Hampir terjatuh kalau saja ia tidak bersandar pada meja makan. Aku sudah nggak kuat, Mas, bisiknya lirih. Dimas hanya berdiri terpaku. Wajahnya penuh rasa bersalah namun juga ketakutan. Untuk pertama kalinya, Karin merasa rumah tangganya benar-benar berada di ambang kehancuran, bukan sekadar prasangka. Kali ini, luka itu terlalu nyata. Hari itu rumah besar yang biasanya terasa sepi mendadak penuh dengan suara. Karin mengumpulkan keberanian untuk mengundang keluarga besar, berharap mendapat keadilan dan suara jernih di tengah masalah yang makin kusut. Ia tahu risikonya. Aib rumah tangganya mungkin terbongkar, tapi ia sudah terlalu lelah memendam semuanya sendirian. Sore itu, ruang tamu dipenuhi wajah-wajah tegang. Ayah dan ibu Karin hadir, begitu juga adik-adiknya. Dari pihak Dimas, kedua orang tuanya datang, serta seorang kakak ipar yang terkenal selalu membela Dimas apapun kesalahannya. Karin duduk di kursi utama, wajahnya pucat namun sorot matanya tegas. Di sampingnya, Dimas tampak gelisah. Keringat dingin membasahi kening meski pendingin ruangan menyala. Mas, suara Karin serak tapi jelas. Aku nggak bisa diam lagi. Semua sudah jelas. Perempuan itu bilang dia hamil anakmu. Kalau memang itu fitnah, buktikan. Aku mau kebenaran di depan semua orang. Ibunya Dimas langsung menyela. Nada bicaranya tinggi. Karin, jangan sembarangan nuduh anak saya. Kamu itu istri harusnya nurut sama suami. Bukan bikin malu keluarga begini. Air mata Karin jatuh. Ia menoleh pada mertuanya. Suaranya pecah. Bu, saya nggak mau nuduh tanpa alasan. Saya lihat sendiri Dimas dengan perempuan itu. Saya temukan bukti-bukti. Sekarang perempuan itu menantang saya. Apa saya harus terus diam dan pura-pura buta? Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dimas. Lelaki itu membuka mulut. Tapi suaranya tercekat. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Karin memotong tajam. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu diam? Kenapa kamu selalu marah tiap aku tanya? Ketegangan makin memuncak ketika suara bel pintu terdengar. Salah satu adik Karin bergegas membukakan pintu. Dan di sanalah Rani berdiri. Perempuan itu melangkah masuk dengan percaya diri. Perutnya yang sudah mulai membesar membuat semua orang terpaku. Aku datang karena aku muak disembunyikan, katanya lantang, menatap langsung ke arah Karin. Ya, aku memang hamil anak Dimas. Dan dia sudah janji akan bertanggung jawab. Karin berdiri, tubuhnya bergetar. Kamu tega merusak rumah tangga orang? Apa kamu nggak punya hati? Rani tersenyum miring. Aku nggak merusak apapun. Kalau suamimu setia, aku nggak akan ada di sini. Jadi salahkan saja dia, bukan aku. Suasana meledak. Ibu mertua Karin mencoba menenangkan dengan membela putranya. Dimas pasti cuma hilaf. Karin, jangan terlalu keras. Namanya laki-laki, wajar kalau sesekali salah jalan. Ucapan itu membuat Karin benar-benar runtuh. Air matanya tumpah deras. Ia memandang semua orang di ruangan itu dengan luka yang tak terlukiskan. Jadi selama ini aku cuma boneka? Semua pengorbananku dianggap apa? Kalian semua tahu aku selalu ada di sisi Dimas. Tapi ini balasan yang aku terima. Dimas berusaha mendekat, namun Karin mundur selangkah, tatapannya penuh amarah. Aku nggak akan terjebak lagi dalam kebohonganmu. Kalau kamu masih punya harga diri, buktikan dengan tes DNA. Biar semua tahu kebenarannya. Ruangan bergemuruh dengan suara bisik-bisik keluarga yang terkejut. Rani justru tersenyum penuh tantangan. Baik, aku nggak takut. Tes DNA? Ayo. Aku yakin anak ini darah dagingnya. Dimas menunduk, wajahnya pucat pasi. Karin memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Dalam hatinya, ia tahu badai yang lebih besar baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia sudah siap menghadapi kenyataan, seberapapun pahitnya. Sejak pertemuan yang memalukan itu, kehidupan Karin berubah menjadi neraka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Setiap kali menatap wajah Dimas,
Yang ia lihat bukan lagi sosok suami, melainkan seorang asing yang penuh kebohongan. Malam-malam Karin semakin panjang. Ia duduk di ruang tamu sendirian, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah pintu yang selalu terbuka menunggu suami pulang. Namun yang ditunggu hanya membawa luka baru. Dimas pulang larut, kadang dengan bau alkohol, kadang dengan parfum asing yang menusuk hidungnya. Di tengah keputusasaan itu, kata-kata Rani terus terngiang di telinganya. Aku hamil anak Dimas. Tes DNA saja kalau nggak percaya. Karin akhirnya memberanikan diri untuk mengambil langkah tegas. Suatu malam, dengan suara bergetar, ia bicara pada Dimas. Mas, aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Kalau memang kamu masih menganggap aku istrimu, kita harus buktikan. Kita lakukan tes DNA. Aku nggak mau hidup dalam kegelapan lagi. Dimas terdiam lama. Wajahnya pucat, tangannya mengepal. Rin, kamu yakin mau sampai sejauh itu? Apa nggak cukup kalau aku bilang semua ini nggak benar? Karin menatapnya dengan mata sembab, air matanya mengalir deras. Kata-kata kamu sudah nggak ada harganya lagi. Mas, aku butuh bukti. Kalau kamu bersih, tes DNA akan membuktikan. Tapi kalau kamu bersalah, aku siap menerima apapun. Dimas menunduk, tak sanggup menatap istrinya. Ia tahu di dalam hatinya, permainan yang ia jalani mulai mencapai batas. Hari yang menegangkan itu pun tiba. Karin ditemani adiknya mendatangi klinik bersama Rani yang tampak angkuh dengan perut membesar. Dimas ikut, wajahnya penuh kegelisahan. Di ruang tunggu, Karin duduk kaku, jemarinya bergetar tak henti. Ia menatap ke arah Dimas yang sibuk menunduk, menghindari tatapan. Hatinya berteriak ingin marah, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berteriak lagi. Rani justru duduk dengan santai, sesekali memainkan ponselnya. Ia sempat menoleh ke arah Karin dan tersenyum sinis. Tenang saja, Mbak. Sebentar lagi semuanya jelas. Dan kamu akan sadar kalau kamu sudah lama hidup dalam kebohongan. Karin menggertakkan gigi, air matanya jatuh. Ia ingin menjawab, tapi ia memilih diam. Hatinya terlalu sakit untuk meladeni provokasi. Proses pengambilan sampel dilakukan. Dimas duduk di kursi pemeriksaan, wajahnya pucat pasi saat petugas mengambil sampel darahnya. Rani terlihat percaya diri saat gilirannya tiba. Karin hanya bisa menggenggam erat tangan adiknya, mencoba menyalurkan kekuatan dari genggaman itu. Saat semua selesai, petugas berkata hasil akan keluar dalam beberapa hari. Kata-kata itu membuat jantung Karin semakin berdegup kencang. Beberapa hari terasa seperti penantian seumur hidup. Setiap malam menjelang tidur, ia menatap wajah anak-anaknya yang terlelap. Air matanya tak berhenti jatuh. Apa yang akan terjadi kalau benar anak itu memang anak Mas Dimas? Bagaimana hidupku nanti? Bagaimana dengan anak-anakku? Pikirnya berkali-kali. Di sisi lain, Dimas semakin jarang pulang. Seolah ia takut berhadapan dengan kenyataan yang sebentar lagi akan meledak. Karin semakin merasa ditinggalkan, semakin merasa sendirian dalam gelapnya rumah tangga yang ia pertahankan dengan sepenuh hati. Hari-hari itu menjadi ujian terberat. Setiap detik adalah pertarungan batin antara harapan dan ketakutan. Karin tahu, hasil tes itu akan menjadi titik balik. Entah untuk menyelamatkan rumah tangganya, atau untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dan ia bersiap. Karena baginya, apapun hasilnya, kebohongan ini harus segera berakhir. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Klinik itu terasa lebih dingin dari biasanya saat Karin melangkah masuk dengan langkah gontai. Jantungnya berdetak tak karuan, seolah ingin meloncat keluar. Di tangannya, ia menggenggam erat tas kecil, sementara jemari basah oleh keringat dingin. Dimas duduk di kursi tunggu, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, matanya sembab tak terurus. Rani datang belakangan, dengan dandanan berlebihan, seolah ingin menunjukkan kemenangan sebelum perang dimulai. Karin menunduk, enggan beradu tatap, sementara dadanya bergetar menahan gejolak. Petugas memanggil mereka memasuki ruangan kecil dengan meja kayu dan map tertumpuk rapi. Dokter yang bertugas membuka map perlahan, lalu menghela napas berat. Suasana hening seketika. Hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat. Baik, ujar dokter dengan suara tenang namun tegas. Hasil tes DNA sudah keluar.
Karin spontan meremas tangannya sendiri. Begitu kencang hingga hampir terasa sakit. Matanya berkaca-kaca. Jantungnya berdentum semakin keras. Dimas menelan ludah, sementara Rani tersenyum tipis penuh kepastian. Berdasarkan hasil laboratorium, tingkat kecocokan DNA menunjukkan 99,99%. Dengan kata lain, bayi yang dikandung saudari Rani ini adalah anak biologis dari saudara Dimas. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang menyambar. Dunia Karin runtuh dalam sekejap. Kepalanya terasa berputar, pandangannya kabur, telinganya berdengung. Ia tak mampu menggerakkan tubuhnya, seakan seluruh tenaga disedot habis oleh kenyataan pahit itu. Air matanya tumpah deras tanpa bisa dibendung. Ia menoleh ke arah Dimas, berharap ada penjelasan, berharap ada pembelaan, tapi yang ia dapat hanyalah wajah pucat penuh rasa bersalah. "Rin, aku." Suara Dimas bergetar, tapi Karin segera memotong dengan tangisan yang nyaring. "Cukup, Mas. Cukup. Jangan lagi ada kebohongan. Semua sudah jelas." Rani menepuk perutnya dengan angkuh. "Sudah kubilang, Mbak, aku nggak bohong. Dan sekarang kamu harus sadar, Dimas sudah jadi bagian hidupku. Mau kamu terima atau enggak, anak ini tetap darah daging suamimu." Karin menatap tajam, suaranya pecah tapi penuh luka. "Kamu memang menang hari ini, Rani. Tapi ingat, menang dengan merebut suami orang bukan kebanggaan. Itu aib. Dan aku tidak akan pernah ikhlas membiarkan anak-anakku tahu ayah mereka sehina ini." Dimas mencoba mendekat, tapi Karin mundur sambil mengangkat tangan, menolak disentuh. "Jangan sentuh aku, Mas. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang yang bisa aku percaya. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Suasana ruangan penuh ketegangan. Dokter hanya terdiam, memberi ruang bagi drama pahit itu untuk bergulir. Sepanjang perjalanan pulang, Karin tak henti menangis. Adiknya yang menemaninya hanya bisa memeluk, mencoba menguatkan. Sesampainya di rumah, Karin masuk ke kamar, mengunci diri, dan menangis hingga suara tangisnya serak. Ia menatap foto keluarga di meja rias, potret dirinya bersama Dimas dan anak-anak tersenyum bahagia. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Ternyata semua hanya topeng. Semua hanya kebohongan yang kusimpan bertahun-tahun. Malam itu, untuk pertama kalinya Karin sadar, ia harus memilih. Bertahan dalam rumah tangga penuh luka, atau melepaskan semuanya demi harga diri dan masa depan anak-anaknya. Namun luka itu terlalu dalam, dan air matanya masih terlalu deras untuk menjawab dengan tenang. Sejak hasil tes DNA diumumkan, rumah Karin berubah menjadi tempat yang asing. Malam-malam terasa sunyi, hanya isakan tertahan yang menemani dirinya di balik pintu kamar yang selalu terkunci. Ia enggan menatap wajah Dimas, apalagi bicara. Semua kepercayaannya runtuh seketika, dan luka itu terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Namun, yang paling sulit bagi Karin bukan hanya menerima kenyataan, melainkan bagaimana menyampaikan semua ini kepada anak-anaknya. Mereka terlalu polos, terlalu kecil untuk memahami betapa kotor dunia orang dewasa. Malam itu, setelah menidurkan kedua anaknya, Karin duduk di tepi ranjang, menatap wajah mungil mereka yang terlelap. Air matanya menetes jatuh di pipi anak bungsunya. Bagaimana aku harus bilang? Bahwa ayah yang mereka cintai ternyata mengkhianati ibu mereka? Bagaimana aku bisa melindungi hati mereka agar tidak hancur seperti hatiku? Batinnya berteriak. Di ruang tamu, Dimas duduk menunduk, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia mendengar tangisan istrinya dari dalam kamar, tapi tidak punya keberanian untuk mengetuk pintu. Setiap kali ia ingin bicara, suara hatinya berkata bahwa kata-kata sudah tak ada artinya. Keesokan harinya, Karin memutuskan untuk bicara pada adiknya, Sinta. Mereka duduk di dapur dengan secangkir teh yang sudah dingin. Karin membuka mulutnya, suaranya parau. "Sin, aku nggak kuat lagi. Hasil tes itu sudah cukup menghancurkan aku. Aku nggak bisa lagi hidup dengan Dimas." Sinta menggenggam tangan kakaknya erat. "Kak, kalau itu yang terbaik buat kakak, aku dukung. Tapi kakak harus siap dengan semuanya. Perceraian bukan hal mudah, apalagi ada anak-anak. Mereka pasti kaget." Karin menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Aku tahu. Tapi aku lebih takut kalau aku terus bertahan. Anak-anak justru melihat kebusukan ayahnya. Aku nggak mau mereka tumbuh dengan contoh yang salah. Aku nggak mau mereka pikir mengkhianati itu sesuatu yang wajar. Di saat yang sama, Dimas yang mendengar pembicaraan itu dari ruang tamu hanya bisa menitikkan air mata. Ia ingin masuk dan memohon ampun, tapi kakinya terlalu berat melangkah. Harga dirinya tercabik, dan hatinya penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian, tanpa bisa ditahan, anak sulung Karin, Alif, mulai menyadari ada yang berubah. Ia mendekati ibunya dengan wajah polos. "Ibu, kenapa ayah sering tidur di sofa? Kenapa ibu sering nangis?" Pertanyaan itu menusuk hati Karin. Ia berusaha tersenyum meski air matanya menggenang. Ia mengusap rambut anaknya lembut. "Alif sayang, kadang orang dewasa juga bisa salah. Ayah dan ibu sedang banyak masalah. Tapi ingat, ibu selalu sayang sama kalian, dan itu nggak akan pernah berubah." Alif menunduk, tampak bingung tapi mencoba mengerti. Karin memeluknya erat, menahan tangis agar anaknya tidak semakin cemas. Di malam yang lain, saat suasana rumah hening, Dimas memberanikan diri bicara pada Karin. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. "Rin, aku salah besar. Aku hancur lihat kamu seperti ini. Aku janji akan bertanggung jawab. Aku janji akan perbaiki semuanya." Karin berdiri di hadapannya, menatap tajam dengan mata bengkak. "Mas, luka ini terlalu dalam. Kamu pikir janji bisa menghapus semuanya? Kamu pikir dengan kata, 'Maaf, aku bisa kembali percaya?' Anak itu darah dagingmu, Mas. Dan aku tidak sanggup lagi berbagi hati dengan perempuan lain." Dimas menunduk, air matanya jatuh. Ia ingin meraih tangan Karin, tapi Karin mundur. "Aku sudah bulat, Mas. Aku mau cerai. Aku lebih baik hidup tanpa kamu, daripada hidup dengan pengkhianatan yang setiap hari menoreh luka baru." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. Dimas terisak, sementara Karin berdiri tegak meski hatinya berantakan. Malam itu, keputusan Karin sudah terbentuk. Ia tidak lagi ingin bertahan hanya demi mempertahankan nama rumah tangga. Ia memilih kehancuran yang jujur, daripada kebahagiaan palsu yang penuh luka. Keputusan Karin untuk bercerai bukan hanya menggemparkan rumah tangga kecilnya, tapi juga mengguncang keluarga besar. Kabar itu sampai ke telinga mertua lebih cepat dari yang ia kira. Sore itu, tanpa pemberitahuan, ibu mertuanya datang bersama beberapa anggota keluarga Dimas. Begitu masuk ke ruang tamu, suara lantang sang mertua langsung menggema. "Karin, apa betul kamu mau ceraikan Dimas? Kamu sudah gila, ya? Kamu tega menghancurkan rumah tangga hanya karena perempuan murahan itu?" Karin berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia sudah menduga hal ini akan datang, tapi tetap saja hatinya bergetar saat dihujani amarah. Dengan suara pelan, ia mencoba menjawab. "Bu, ini bukan hanya tentang perempuan itu. Ini tentang pengkhianatan. Hasil tes DNA sudah jelas. Anak itu darah daging Mas Dimas. Apa saya harus terus bertahan hanya untuk pura-pura bahagia?" Ibu mertua menepuk meja dengan keras. "Pengkhianatan apa? Laki-laki itu wajar punya salah. Karin, kamu ini istri harusnya sabar. Jangan karena satu kesalahan kamu langsung minta cerai. Kamu pikir perceraian itu mainan?" Air mata Karin mengalir deras. Ia berusaha menahan emosi, namun kata-kata itu membuatnya makin sakit. "Satu kesalahan, Bu? Ini bukan sekadar salah langkah. Mas Dimas sudah menghancurkan kepercayaan saya. Menghancurkan hati saya. Apa itu masih bisa disebut kesalahan kecil?" Salah satu adik iparnya ikut menyambar. "Mbak, jangan egois. Anak-anak butuh ayah. Kalau Mbak cerai, mereka yang jadi korban." Karin menoleh ke arah iparnya dengan mata berkaca-kaca. "Justru karena anak-anaklah saya memilih cerai. Saya nggak mau mereka tumbuh melihat ayahnya selingkuh, menganggap pengkhianatan itu hal biasa. Saya lebih baik mereka besar tanpa ayah, daripada besar dengan contoh buruk." Suasana memanas. Dimas hanya duduk menunduk, tak mampu membela diri. Rasa bersalah membuatnya bisu, sementara keluarganya terus menekan Karin.
Ibu mertua akhirnya berdiri, menunjuk ke arah menantunya dengan penuh amarah. Kalau kamu nekat cerai, jangan harap lagi kamu diterima di keluarga ini. Kamu akan keluar dengan tangan kosong. Semua fasilitas yang kamu nikmati itu dari Dimas. Jangan kira kamu bisa hidup enak setelah ini. Karin terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tenang meski air mata masih mengalir. Suaranya pelan tapi tegas. Bu, jangan salah. Semua fasilitas yang selama ini kami pakai berasal dari saya. Dari kerja keras keluarga saya. Rumah ini, mobil ini, bahkan bisnis yang dijalani Mas Dimas, semua berawal dari bantuan keluarga saya. Jadi jangan bilang saya akan keluar dengan tangan kosong. Justru Mas Dimas yang akan kehilangan semuanya. Kata-kata itu membuat ruang tamu terdiam seketika. Wajah ibu mertua memerah, tak percaya dengan kenyataan yang diungkapkan Karin. Dimas menutup wajahnya, malu setengah mati karena rahasia itu terbongkar di depan keluarganya. Karin melangkah ke arah tangga, berhenti sebentar, lalu menoleh ke arah mereka dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Saya sudah terlalu lama sabar. Tapi sekarang, biar semua tahu. Saya akan buktikan, saya bisa hidup tanpa Dimas. Dan Dimas, biar dia belajar rasanya kehilangan. Ia lalu naik ke kamar, meninggalkan keluarga besar yang terperangah. Suasana menjadi kaku, sementara Dimas semakin terpuruk. Malam itu, Karin duduk di sisi ranjang, memeluk kedua anaknya yang terlelap. Air matanya tak berhenti jatuh, tapi kali ini ada sedikit kekuatan di balik tangisannya. Ia sudah bulat, ia akan memperjuangkan haknya, sekalipun harus menghadapi hinaan dan perlawanan keluarga besar. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Sejak subuh, Karin sudah bangun, duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu, rambutnya disanggul rapi, berusaha tampil kuat meski hatinya berkeping-keping. Ia menatap kedua anaknya yang masih terlelap, lalu mengusap kepala mereka dengan lembut. Nak, maafkan ibu. Jalan ini yang harus ibu pilih supaya kalian gak tumbuh dengan luka yang sama seperti ibu, bisiknya pelan sambil menahan tangis. Di depan gedung pengadilan agama, udara terasa berat. Karin melangkah dengan tenang, ditemani adiknya, Sinta. Suasana hiruk-pikuk para pengunjung sidang membuat langkahnya terasa semakin berat. Namun hatinya bulat, ia tak ingin goyah. Dimas sudah menunggu di sana, mengenakan kemeja putih kusut, wajahnya terlihat letih dan penuh rasa bersalah. Begitu melihat Karin datang, ia ingin menyapanya, tapi Karin hanya berjalan lurus tanpa menoleh. Di ruang sidang, suasana menegangkan. Hakim duduk di kursi tinggi dengan tatapan tajam yang mengamati keduanya. Karin duduk di sebelah kiri, sementara Dimas di kanan. Saat hakim membuka sidang, dada Karin berdegup kencang, tapi ia menegakkan tubuhnya, mencoba tetap kuat. Hakim mulai bertanya, Ibu Karin, apa benar Anda mengajukan gugatan cerai? Suara Karin bergetar, tapi tegas. Benar, Yang Mulia. Saya sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Suami saya melakukan perselingkuhan, dan hasil tes DNA membuktikan ia memiliki anak dari perempuan lain. Ruangan mendadak riuh, beberapa orang yang hadir berbisik-bisik, terkejut dengan pernyataan itu. Hakim menoleh ke arah Dimas. Saudara Dimas, apakah benar demikian? Dimas menunduk lama, suaranya lirih. Saya mengakui kesalahan itu, Yang Mulia. Saya hilaf. Tapi saya mohon diberi kesempatan memperbaiki semuanya. Saya tidak ingin bercerai. Karin menoleh dengan air mata jatuh, lalu berkata lirih namun jelas. Mas, kesempatan itu sudah ada sejak dulu. Tapi kamu memilih mengkhianati. Aku sudah habis untuk memaafkan. Hakim mengetuk meja, menenangkan suasana. Sidang berlanjut dengan pembahasan mengenai harta bersama dan hak asuh anak. Pengacara Karin menyodorkan berkas-berkas bukti, sertifikat rumah, dokumen bisnis, rekening tabungan. Semua atas nama Karin, hasil dari kerja keras keluarganya. Dimas tampak kaget dan malu, sementara keluarga besarnya yang hadir terlihat saling berbisik, wajah mereka memerah menahan emosi. Ketika giliran membahas hak asuh anak, suasana semakin mengharukan. Karin menunduk,
Suaranya lirih namun penuh kepastian. Yang mulia, saya mohon hak asuh diberikan kepada saya. Anak-anak masih kecil, mereka butuh kasih sayang seorang ibu. Lagi pula, dengan kondisi suami saya yang tidak setia, saya takut masa depan anak-anak terganggu. Hakim menatap Dimas. Apa tanggapan saudara? Dimas akhirnya angkat wajah, matanya basah. Yang mulia, saya tidak akan memisahkan anak-anak dari ibunya. Saya rela hak asuh diberikan kepada Karin. Asal saya tetap bisa bertemu mereka. Kata-kata itu membuat Karin tertegun sejenak. Untuk pertama kalinya, ia melihat sedikit ketulusan dalam diri Dimas. Namun hatinya sudah terlalu hancur untuk memberi kesempatan lagi. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sidang ditutup dengan keputusan bahwa proses perceraian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karin keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, matanya sembab. Di luar, wartawan lokal yang mengetahui kabar perselingkuhan seorang pengusaha muda mulai mengambil foto, menambah tekanan yang ia rasakan. Sinta segera memeluk kakaknya. Kak, kamu sudah hebat. Kamu sudah berani berdiri untuk dirimu sendiri. Tinggal sedikit lagi, semua akan selesai. Karin mengangguk, meski suaranya bergetar. Aku capek, Sin. Rasanya nafasku sesak. Tapi aku nggak boleh kalah. Aku harus kuat demi anak-anakku. Sementara itu, Dimas berdiri di kejauhan, menatap Karin yang dipapah adiknya. Matanya kosong, wajahnya penuh penyesalan. Ia sadar, perlahan semua yang ia miliki akan terlepas dari genggamannya. Dan Karin tahu, jalan panjang ini belum selesai. Masih ada luka-luka yang harus ia hadapi sebelum benar-benar bebas dari belenggu pengkhianatan. Sejak sidang pertama selesai, tekanan terhadap Karin semakin berat. Bukan hanya dari dalam dirinya yang penuh luka, tapi juga dari luar. Keluarga besar Dimas tidak tinggal diam. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak karena perselingkuhan itu terbongkar di ruang sidang dan menjadi buah bibir tetangga. Siang itu, Karin menerima kunjungan yang tidak ia duga. Beberapa iparnya datang, wajah mereka masam, sorot matanya penuh tuduhan. Begitu masuk, tanpa basa-basi, salah satu dari mereka langsung bicara dengan nada tinggi. Karin, kamu itu tega banget. Kamu sengaja buka aib keluarga di pengadilan, bikin Mas Dimas malu besar. Kamu pikir kamu paling benar, ya? Karin yang sedang duduk di ruang tamu hanya bisa menatap dengan mata lelah. Ia menahan diri, mencoba tetap tenang. Aku tidak membuka aib. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Ipar perempuannya menyambar dengan sinis. Kebenaran? Jangan sok suci. Kalau Mas Dimas selingkuh, pasti ada sebabnya. Kamu itu terlalu sibuk kerja, lupa jadi istri yang baik. Jangan-jangan selama ini kamu yang gak bisa melayani dia. Kalimat itu menusuk dada Karin dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa diinjak, dituduh, padahal selama ini ia yang berjuang mati-matian membiayai rumah tangga, bahkan menopang kehidupan Dimas. Sinta, adik Karin, yang kebetulan ada di situ langsung berdiri. Wajahnya merah karena marah. Cukup. Jangan berani-berani fitnah kakakku. Kalau kalian buta, aku kasih tahu. Bisnis yang selama ini dipakai Dimas hidup itu dari keluarga kami. Rumah yang kalian injak ini hasil kerja keras Kak Karin dan keluarga, bukan Dimas. Ruangan mendadak hening. Ipar-iparnya saling pandang, tak menyangka rahasia itu diungkap begitu telak. Namun alih-alih mundur, mereka justru semakin keras. Ah, kalaupun benar dari keluarga kamu, itu bukan alasan buat kakakmu jadi istri yang tega hancurin rumah tangga. Cerai itu aib. Dan kalau bercerai, jangan mimpi semua harta ini masih milikmu. Ini rumah tangga, bukan milik pribadi. Karin akhirnya berdiri, tubuhnya bergetar menahan marah sekaligus sakit hati. Suaranya pecah, tapi tegas. Cukup. Jangan lagi kalian campuri urusan ini. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama diperlakukan seperti tidak berarti. Kalian tidak tahu luka yang aku rasakan, tidak tahu bagaimana aku menahan semua kebohongan Dimas. Kalau kalian masih punya hati, berhenti salahkan aku. Aku memilih cerai karena aku tidak mau lagi hidup dalam penghinaan.
Matanya merah, air mata mengalir deras di pipinya. Ipar-iparnya terdiam sejenak, lalu berdiri dengan wajah tak terima, sebelum akhirnya pergi sambil menggerutu. Setelah mereka pergi, Karin jatuh terduduk di sofa, tubuhnya lemas. Sinta langsung memeluk kakaknya erat. "Kak, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya menutupi malu keluarga. Yang penting kakak tetap tegas. Jangan goyah." Karin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Sin, rasanya aku ingin menyerah. Aku lelah dihina, lelah dijadikan kambing hitam. Tapi aku harus kuat. Aku harus buktikan, aku bisa hidup tanpa dia dan keluarganya." Malam itu, Karin menangis lebih lama dari biasanya. Namun di balik tangisnya, ada bara yang mulai menyala. Ia mulai sadar, perceraian ini bukan hanya tentang melepaskan Dimas. Ini juga tentang mempertahankan harga dirinya yang selama ini diinjak. Dan ia berjanji dalam hatinya, setelah semua selesai, Dimas tidak akan lagi punya tempat untuk kembali. Bahkan jika harus kehilangan semua fasilitas yang ia nikmati, Dimas akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa dirinya. Hari itu ruang sidang kembali dipenuhi wajah-wajah tegang. Karin duduk di kursi penggugat dengan jantung berdegup keras. Tangannya dingin meski ruangan ber-AC. Di seberangnya, Dimas duduk dengan wajah datar, namun jelas terlihat ada ketegangan di sorot matanya. Di samping Dimas, perempuan itu hadir lagi, sang selingkuhan, duduk dengan percaya diri, bahkan sesekali melempar senyum sinis ke arah Karin, seolah-olah sudah merasa menang. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas, lalu mempersilakan kuasa hukum Karin memaparkan bukti tambahan. Dengan hati-hati, kuasa hukum itu menyerahkan beberapa dokumen, catatan rekening, bukti transfer, hingga notulen bisnis yang menunjukkan bahwa sebagian besar biaya hidup, rumah, bahkan usaha kecil-kecilan yang dipakai Dimas ternyata berasal dari uang Karin dan keluarganya. Dimas yang mendengarnya langsung gelisah. Ia mencoba menyangkal, bersuara lantang. "Yang mulia, itu semua fitnah. Uang itu memang lewat rekening Karin, tapi sebagian besar hasil kerja saya. Dia cuma numpang nama." Karin mengangkat wajahnya, menatap hakim dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Yang mulia, izinkan saya bicara. Selama bertahun-tahun, saya bekerja siang dan malam untuk menopang rumah tangga kami. Saya yang membayar cicilan rumah, saya yang menanggung biaya sekolah anak, bahkan modal usaha yang mengatasnamakan suami saya pun berasal dari keluarga saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu, karena saya pikir ini bagian dari pengorbanan seorang istri. Tapi yang saya dapat balasan hanya kebohongan, pengkhianatan, dan kekerasan batin." Ruang sidang mendadak hening. Beberapa orang yang hadir sebagai pengunjung menundukkan kepala, sebagian lagi saling berbisik. Hakim menghela napas panjang, lalu menatap Dimas dengan sorot tajam. "Saudara tergugat, bukti yang diajukan cukup jelas. Apakah masih ada bantahan?" Dimas terdiam, wajahnya memerah. Ia melirik selingkuhannya yang mendadak menunduk, kehilangan rasa percaya diri yang tadi ia pamerkan. Saat itu, ibunda Dimas yang juga hadir di ruang sidang tiba-tiba berdiri dan menunjuk Karin. "Kamu perempuan kejam. Kamu hancurkan anak saya. Kalaupun dia salah, harusnya kamu maafkan, bukan begini caranya." Suara tangisan kecil terdengar dari bangku belakang. Ternyata itu adalah anak Karin dan Dimas yang dibawa oleh Sinta. Anak itu memeluk erat lengan tantenya, bingung melihat kakeknya, ayahnya, dan ibunya bertengkar di depan banyak orang. Karin langsung menoleh, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin berlari dan memeluk anaknya, tapi harus tetap duduk karena aturan persidangan. Dengan suara serak, ia berkata, "Yang mulia, satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya tidak peduli lagi dengan harta. Saya tidak peduli dengan semua tuduhan keluarga besar suami saya. Saya hanya ingin anak saya tumbuh tanpa harus melihat ibunya dihina, tanpa harus mencontoh sikap ayahnya yang ringan mengkhianati. Saya ingin dia tahu, ibunya berjuang demi martabatnya." Suasana makin haru. Bahkan salah satu hakim anggota tampak menghela napas berat, seolah ikut merasakan luka Karin. Sidang hari itu belum mencapai putusan, tetapi jelas arah angin mulai berpihak pada Karin. Dimas semakin terpojok, wajahnya penuh kekesalan bercampur rasa malu.
Selingkuhannya menggenggam tangannya di bawah meja, namun justru membuat suasana terlihat semakin jelas. Ikatan mereka memang ada, dan sulit terbantahkan. Saat keluar dari ruang sidang, para wartawan lokal yang sejak awal mengikuti kasus itu langsung mengerubungi Karin. Pertanyaan-pertanyaan menghujani, kamera-kamera menyorot wajahnya yang lelah. Karin hanya menjawab singkat, "Saya hanya ingin keadilan untuk saya dan anak saya." Malam harinya, di rumah, Karin duduk bersama Sinta sambil memandangi anaknya yang sudah terlelap. Ia menyentuh pipi kecil anak itu, berbisik lirih. "Maafkan Mama, Nak. Mama tidak bisa memberikan rumah tangga yang utuh. Tapi Mama janji, Mama akan jadi benteng terkuatmu. Tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu lagi." Air mata Karin jatuh membasahi tangan kecil anaknya. Dan di saat yang sama, hatinya makin bulat. Ia tidak hanya sedang berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan buah hatinya. Perceraian ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru yang akan lebih berat. Namun Karin tahu, ia tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia harus berdiri tegak, meski harus berdarah-darah. Hari putusan akhirnya tiba. Karin berangkat ke pengadilan dengan langkah berat, tapi hati yang teguh. Sejak pagi, hujan turun deras, seolah langit ikut merasakan beban yang ia pikul. Di dalam ruang sidang, suasana jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Semua pihak hadir lengkap. Karin dengan kuasa hukumnya, Dimas bersama selingkuhannya yang kini tampak pucat, juga keluarga besar Dimas yang masih bersikeras membela. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas, lalu mulai membacakan hasil putusan. Kata demi kata keluar dari mulut hakim seperti palu yang mengetuk hati semua orang di ruangan itu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, saksi-saksi yang telah dihadirkan, serta fakta persidangan yang tidak terbantahkan, maka majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat, yaitu Karin, untuk bercerai dari tergugat, Dimas. Hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Selain itu, semua fasilitas dan aset yang terbukti berasal dari penggugat akan ditarik kembali dan menjadi hak penuh penggugat. Kalimat itu membuat dada Karin serasa dihantam petir. Namun bukan karena sedih, melainkan karena lega. Air matanya langsung menetes, bukan hanya karena rasa sakit yang sudah lama dipendam, tapi juga karena beban itu kini perlahan terangkat. Ia menunduk, menangkupkan tangan, berbisik syukur dalam hati. Sementara itu, Dimas tampak kaget, wajahnya merah padam. Ia bangkit berdiri, meninju meja di depannya. Tidak adil. Semua ini rekayasa. Dia merebut segalanya dariku. Hakim mengetuk palu 3 kali dengan keras. Saudara tergugat, harap tenang. Keputusan sudah final. Selingkuhan Dimas tampak panik. Ia menarik tangan Dimas, mencoba menenangkannya. Namun justru di saat itu, sesuatu terjadi. Seorang pria yang duduk di kursi pengunjung bangkit berdiri. Ia ternyata saudara jauh dari perempuan itu, yang sejak awal enggan ikut campur. Namun kini ia tak tahan melihat aib yang terus ditutupi. Dengan suara lantang ia bersaksi, "Yang mulia, saya tahu betul. Anak yang dikandung perempuan itu memang hasil hubungan dengan Dimas. Mereka sudah lama bersama. Bahkan, saat Karin masih sibuk membiayai rumah tangganya, Dimas sudah menyalurkan uang ke perempuan ini." Ruangan sidang kembali gaduh. Beberapa orang berseru lirih, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Karin menatap lurus ke arah Dimas dan perempuan itu. Pandangan matanya sudah tidak lagi penuh air mata, melainkan dingin, tegas, dan penuh luka yang berubah jadi kekuatan. Wajah Dimas makin hancur. Selingkuhannya menunduk, tangannya gemetar. Semua orang di ruangan kini melihat mereka bukan lagi sebagai pasangan yang bisa dibela, melainkan sebagai pengkhianat yang benar-benar telanjang di hadapan kebenaran. Sidang akhirnya ditutup. Karin berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Wartawan berlari menghampiri, menodongkan mikrofon dan kamera. Namun Karin hanya berkata singkat, "Saya sudah selesai dengan masa lalu saya. Mulai sekarang, saya akan fokus membangun hidup saya dan anak saya. Tidak ada tempat lagi untuk pengkhianatan." Di sisi lain, Dimas keluar dengan wajah kusut, diteriaki beberapa orang yang hadir. Bahkan ibunya yang sejak awal membela,
Kini tak bisa berkata apa-apa selain menangis histeris, menyalahkan keadaan. Dimas berusaha menenangkan ibunya, tapi justru ia ditinggalkan begitu saja oleh selingkuhannya yang diam-diam melangkah cepat keluar, meninggalkan Dimas sendiri dalam kehancuran. Malam itu, di rumah, Karin duduk bersama anaknya di kamar. Anak itu memeluknya erat, seolah tahu beban besar yang baru saja dilewati ibunya. Karin membelai rambut anaknya, tersenyum dengan air mata masih menetes. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Mama janji akan membuat hidupmu bahagia. Suara hujan di luar jendela seolah menjadi saksi bahwa badai memang sudah berakhir, meski jalan baru yang penuh tantangan baru saja dimulai. Karin tahu, ia sudah menang, bukan hanya di pengadilan, tapi juga atas dirinya sendiri. Hari-hari setelah perceraian berjalan seperti mimpi yang aneh bagi Karin. Ada perasaan lega, tetapi juga ada bekas luka yang masih terasa. Ia memulai rutinitas baru bersama anaknya, tanpa lagi bayang-bayang Dimas yang dulu mendominasi hidup mereka. Rumah yang tadinya terasa berat penuh ketegangan, kini perlahan berubah hangat. Tawa kecil anaknya mulai terdengar kembali, dan itu menjadi obat paling manjur untuk hati Karin yang lelah. Karin bekerja lebih giat. Usahanya yang dulu hanya dijalankan setengah hati kini berkembang pesat, karena ia bisa fokus tanpa harus terganggu drama rumah tangga. Dukungan dari Sinta, adik perempuannya, dan keluarga besar semakin menguatkan. Karin belajar tersenyum lagi, meski masih ada sisa perih di hatinya. Ia tahu, luka itu akan perlahan sembuh seiring waktu. Sementara di sisi lain, kehidupan Dimas berubah drastis. Setelah keputusan pengadilan, semua fasilitas yang dulu ia nikmati lenyap. Mobil mewah, rumah besar, bahkan rekening yang biasa ia gunakan untuk bersenang-senang ditutup. Ia mencoba bergantung pada selingkuhannya, namun perempuan itu justru menjauh setelah tahu Dimas tidak lagi punya apa-apa. Keluarga Dimas yang selama ini membela pun perlahan meninggalkan. Tidak ada lagi yang mau menanggung beban pria yang reputasinya hancur. Awalnya, Dimas masih berusaha bertahan dengan bekerja serabutan. Namun karena nama dan aibnya sudah tersebar luas, banyak yang menolak bekerja sama dengannya. Satu persatu orang menjauh, hingga akhirnya ia benar-benar jatuh miskin. Dari seorang pria yang dulu merasa gagah dengan kemewahan, ia kini tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Pakaian kusut, wajah kusam, langkah gontai. Suatu sore, Karin pulang dari toko kecilnya bersama anaknya. Di lampu merah jalan utama, ia melihat sekilas seorang pria duduk di trotoar dengan tubuh kurus, memeluk lututnya. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, dan tatapannya kosong. Butuh beberapa detik bagi Karin untuk menyadari, itu Dimas, mantan suaminya. Anaknya yang duduk di jok belakang bertanya polos, "Mama, itu bukan ayah." Karin terdiam. Ia menoleh sekali lagi. Ya, itu benar Dimas. Tapi pria yang dulu meninggalkannya demi kesenangan, yang tega menghancurkan rumah tangga mereka, kini hanya tinggal sisa manusia yang rapuh. Hatinya bergetar, antara kasihan dan sakit hati yang kembali terbuka. Karin menarik napas panjang, lalu berkata lembut pada anaknya, "Iya, nak, itu ayahmu. Tapi sekarang biarkan dia dengan pilihannya. Kita doakan saja semoga ayah bisa menemukan jalan hidupnya." Lampu hijau menyala, mobil melaju kembali. Karin menoleh sekali lagi melalui kaca spion, melihat Dimas yang tetap terduduk tanpa daya, tak lagi punya arah. Ada rasa iba, tapi juga ada kekuatan baru. Karin sadar, setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Malamnya, setelah menidurkan anaknya, Karin duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bintang berkelip, seolah mengingatkannya bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru setelah kegelapan. Ia menghela napas, lalu tersenyum lirih. "Aku sudah melewati badai. Aku tidak lagi sama. Aku akan hidup, bukan sekadar bertahan." Air mata jatuh, bukan lagi air mata penderitaan, melainkan air mata pembebasan. Karin menutup mata, merasakan ketenangan yang sudah lama ia cari. Di jalan yang berbeda, Dimas menghabiskan malamnya di emperan toko, menggigil tanpa selimut, menatap kosong ke langit yang sama. Bedanya, ia hanya ditemani penyesalan, sementara Karin ditemani harapan. Akhir dari kisah itu bukan sekadar perpisahan suami istri.
Ini adalah kisah tentang keberanian seorang perempuan yang memilih bangkit daripada terus dipenjara luka. Karin tahu, hidup masih panjang. Dan ia berjanji akan mengisi hari-harinya dengan cinta untuk anaknya, dengan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.